Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sampai pada saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, Bapak akan melanjutkan materi yang sempat tertinggal minggu lalu, yaitu tentang mengimani sifat-sifat Allah. Meskipun minggu lalu sudah Bapak singgung sedikit tentang sifat-sifat Allah ini, tidak ada salahnya kita untuk mengulangi sedikit kemudian melanjutkan pembahasan tentang materi tersebut. Bapak mengulangi sedikit apa yang telah Bapak sampaikan minggu lalu. Nah, yang dimaksud dengan mengimani sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungan sebagai pencipta alam semesta. Nah, di sini di buku kalian juga kalian bisa melihat sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 20. Nah, kalau Bapak jelaskan secara satu persatu sampai detail, maka dikhawatirkan waktunya tidak mencukupi. Makanya Bapak persingkat saja, selebihnya nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Nah, yang pertama yaitu wujud atau disebut dengan ada. Allah itu ada. Ada di mana-mana. Kita bisa merasakan, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, mengapa Allah itu ada? Karena Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan. Artinya Allah itu tidak diciptakan, akan tetapi Dia yang menciptakan. Nah, Allah dengan zatnya atau dengan ciptaan-ciptaannya, yaitu adanya alam semesta, adanya manusia, adanya makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Nah, itu menandakan bahwa ada yang menciptakannya, yang dinamakan Allah yang menciptakan semua itu. Makanya Allah itu ada. Di mana kita bisa melihat keterangannya? Ada di Quran surah As-Sajdah ayat 4. Kalian bisa lihat buku kalian masing-masing. Kemudian yang kedua kidam. Kidam artinya terdahulu. Allah itu ada tanpa ada permulaan dan akhir. Artinya Dia itu terdahulu, sudah lama sebelum alam ini, manusia ini diciptakan, Allah itu sudah ada. Nah, hal ini berarti tidak ada sesuatu apapun yang mendahului keberadaan Allah. Tidak ada satu apapun. Allah itu terdahulu ada. Nah, sifat ini yang menandakan bahwa Allah sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada alam dan isinya yang diciptakan. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Ada di Quran surah Al-Hadid ayat 3. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu terdahulu atau biasa disebut dengan qidam. Yang ketiga yaitu baqa. Baqa itu artinya kekal. Allah itu kekal, abadi selama-lamanya. Allah tidak akan mati, tidak akan fana, tidak seperti makhluknya. Makhluknya ada awal dan ada akhir. Tetapi Allah itu tidak ada akhir. Dia akan terus-menerus mengurusi makhluknya. Makanya
sifat yang ketiga yaitu baqa, kekal, abadi selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Nah, berbeda dengan makhluknya. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu berbeda dengan hasil ciptaannya. Misalkan ada tukang roti misalnya, yang membuat roti. Tentu roti yang dibuatnya berbeda dengan dirinya. Nah, itu sebagai logika dalam kita berpikir. Artinya Allah itu berbeda dengan hambanya atau makhluk ciptaannya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Ya. Allah itu berdiri sendiri tanpa dibantu, tanpa dibantu untuk menciptakan segala sesuatu. Apabila ia ingin menciptakan sesuatu, ia tercipta dengan dirinya sendiri. Kalau manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia butuh bantuan orang lain. Contoh, misalkan ada dalam suatu kegiatan. Nah, manusia itu tidak bisa membuat suatu kegiatan itu sendiri. Pasti dia butuh orang lain ataupun siapa saja yang membantunya. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan suatu apapun untuk mengurusi pekerjaannya. Dia mampu untuk berdiri sendiri, menciptakan sesuatu dengan dirinya sendiri. Di mana kita bisa melihat bahwa Allah itu mampu berdiri sendiri? Ada di Quran surah Al-Fatir ayat 15 dan Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Ya, yang menandakan bahwa hai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Itu arti Quran surah Al-Fatir ayat 15 dan Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Nah, itu sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsih. Dan sifat keenam yaitu wahdaniyah atau disebut dengan Maha Esa. Maha Esa itu artinya satu. Ya. Nah, Allah itu tidak ada dua, tiga dan lain sebagainya. Dia hanya satu dan mengurusi segala ciptaan-ciptaannya. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Nah, artinya Tuhan kita itu hanya satu. Menunjukkan keesaannya, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan dua, Tuhan tiga, dan lain sebagainya. Seandainya yang disampaikan Quran surah Al-Ankabut tadi, ada satu, dua, dan tiga Tuhannya, maka niscaya bumi dan langit akan rusak. Yang selanjutnya yaitu kudrah atau berkuasa. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang menghalanginya. Kalau dia menghendaki sesuatu apapun, maka terjadilah. Berkuasa. Yang selanjutnya iradah. Iradah itu artinya berkehendak. Nah, berkehendak, ia menghendaki apa saja yang ia inginkan. Misalnya dia menghendaki A, menghendaki B dan selain C dan lain sebagainya, maka itu akan mudah bagi dia untuk melakukannya. Yang kesembilan, sifat Allah yaitu ilmun, maha mengetahui. Nah, jadi kita tidak ada satupun yang dapat tersembunyikan dari Allah. Allah itu mengetahui
lebih tahu dari kita. Misalkan kita ingin menyembunyikan sesuatu dari makhluk lain atau dari orang tua kita ataupun dari teman kita, tetapi Allah itu tahu. Meskipun orang makhluk lain ataupun teman kita itu tidak tahu, tetapi Allah itu pasti tahu apa yang ada terbesit di dalam hati kita ataupun yang ada di dalam pikiran kita. Nah, yang 10 hayat. Hayat itu artinya maha hidup. Jadi Allah itu hidup untuk selama-lamanya. Yang ke-11 sama. Sama itu mendengar. Nah, Allah itu mendengar apa yang ada di ucapan kita, apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang ada di hati kita. Meskipun kita tidak mengucapkan kata-kata, tetapi Allah itu tahu apa yang ada di kalbu kita, di hati kita, atau di pikiran kita. Yang ke-12, basyar. Basyar itu artinya melihat. Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Baik dan buruknya, semua dilihat oleh Allah. Nah, dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita kerjakan. Yang selanjutnya yaitu kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Nah, sebagai bentuknya adanya Al-Quran, adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Itu artinya apa? Allah itu berbicara kepada makhluknya. Seperti itu ya. Kemudian 14, qadiran. Qadiran itu artinya keadaan Allah yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. Nah, Allah itu bisa mengadakan dan bisa juga meniadakan sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya muridan. Terciptanya alam semesta isinya baik di darat, laut maupun udara semua karena kemauan atau kehendak Allah. Allah yang memiliki kehendak penciptaan dan perlindungan bagi seluruh makhluknya. Itu yang dinamakan muridan. Kemudian aliman. Aliman artinya mengetahui segala seluk-beluk suatu rahasia makhluknya. Seperti kejadian proses kelahiran manusia hingga menjadi manusia yang dapat berbicara. Itu artinya aliman, mengetahui seluk-beluk rahasia manusia. Kemudian hayan. Hayan artinya ataupun buktinya adalah Allah maha hidup. Adanya keturunan dan alam semesta ini. Kemudian sami'an. Allah selalu mendengar apa yang terbesit di dalam hati kita, di dalam keaturan alam dan lain sebagainya. Kemudian basyiran. Basyiran itu artinya maha melihat. Selalu melihat keadaan, memperhatikan alam dan lain sebagainya, tidak terluput satupun dari penglihatan Allah. Kemudian mutakalliman, Allah selalu berada dalam keadaan berfirman. Kalau tidak demikian berarti dia bisu, padahal tidak mungkin Allah itu bisu. Sebagai contoh misalnya Allah itu berbicara ataupun menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya sebagai bentuk Allah berkomunikasi dengan makhluknya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu digarisbawahi pada pertemuan kali ini yaitu Bapak menyampaikan sifat-sifat wajib Allah. Ada 20, tolong kalian pelajari lagi di rumahnya sehingga kalian benar-benar bisa mengerti tentang sifat-sifat wajib Allah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih karena waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.